Wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk video ini saya akan menyampaikan video penjelasan terkait dengan mata kuliah asisten nutrisi di mana ada dua materi. Kita mulai dengan chapter pertama. Eh, Adapun tujuannya adalah eh, mampu menerapkan desain arsitektur pada rancangan sistem dan teknologi informasi serta bagaimana pengalaman cyber untuk menambah infrastruktur IT, layanan fisik cloud, sistem perangkat data dan organisasi serta mendukung aktivitasnya. Pengembangan integrasi sistem berbasis web dengan aspek keandalan gambar serta menyesuaikan, mampu menyesuaikan dan memantau dan menganalisis kebutuhan sumber daya proyek untuk melindungi proses kritis. Inilah outline pertama terkait satu pengenalan distribusi sama rencana belajar semester atau RPS. Kita mulai dengan subjek pertama. Apa itu sistem distribusi? Ini adalah pengertiannya. Sistem distribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kasusnya adalah multiprosesor atau multikomputer, komunikasi melalui jaringan, konsistensi dan koordinasi antar node, tidak memiliki cloud global, toleransi terhadap kesalahan. Keuntungan sistem distribusi sama ketantangan distribusi. Keuntungan adalah kinerja lebih tinggi, skalabilitas lebih baik, toleransi kesalahan. Tentang distribusi adalah sinkronisasi, keamanan dan privasi, serta kompleksitas implementasi. Contohnya adalah cloud computing, AWS, Google Cloud, sistem distribusi, Google File System, Hadoop, blockchain sama Internet of Things, IoT. Arsitektur distribusi meliputi client server, peer-to-peer, multi-tier arsitektur, microservice arsitektur. Untuk model komunikasi adalah remote procedure call, RPC, message passing, public service model, sama middleware. Sinkronasi dalam distribusi adalah automatic lampau timestamp, mutual exclusion, konsistensi data, sama koordinasi antar node. Replikasi dan konsistensi data adalah strong konsistensi, eventual konsistensi, cap, konsistensi availability, partial tolerance. Keamanan dan distribusi adalah enkripsi data, autentifikasi dan otorisasi, serangan jaringan dan pelindungan. Big data dan distribusi adalah hadap dan meredus, pengolahan data distribusi sama skalibilitas dan kinerja. AI dan distribusi meliputi machine learning cloud, AI untuk edge computing sama parallel computing. Tantangan dan distribusi, kompleksitas implementasi, konsistensi data dan skalibilitas, kepengolahan keamanan. Masa depan sistem distribusi, quantum computing, edge AI, integrasi dengan blockchain. Nah, ini adalah rencananya. Jadi kita ada tatap muka, ada struktur, ada kegiatan mandiri, referensinya, ada lembab, ada kaloris, ada primer, hadap, nanti bleaching. Ini adalah utama pengenalan distribusi, distribusi, komposisi antar proses, sinkronisasi, konsistensi, toleransi, keamanan, middleware, sistem basis cloud, distribusi, blockchain, situasi, sama evaluasi. Ini berikutnya di tugas 1, 2, 3, 4, minggu 1, 3, 5, 6, 7, 6, 12, 3, 15. Nah ini. Oke, ini aturannya. Nah, ini tugas individu. Teman-teman mempelajari distribusi yang menggunakan komputer di mana banyak komputer atau perangkat kerja dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tugas ini masih diminta untuk memakai tekstil, distribusi, membahas game server, peer-to-peer, multi-tier. Ini adalah tugasnya. Oke, ini adalah model distribusi. Jadi kita mulai dengan subchapter pertama. Aspek-aspeknya adalah kerangka sistem distribusi mencakup terkait dengan aturan, model, dan arsitektur yang digunakan untuk mengatur baik komponen dalam sistem distribusi. Beberapa elemen utama, model komunikasi, bagaimana model dalam sistem berkomunikasi, misalnya pesan atau memo bersama, model pemrosesan, bagaimana tugas distribusikan dan dieksekusi dalam sistem, eh, data dan dikelola dan dieksekusi antar mode, bagaimana sistem melindungi data dan komunikasi tidak ancaman, contoh kerangka kerja, Adobe untuk pemrosesan big data, MPI, Message Passing Interface untuk komunikasi antar node, Corba untuk middleware, komputer objek. Strateginya adalah untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keandalan. Beberapa strategi adalah replikasi dengan menyimpan persalinan untuk meningkatkan keandalan,
Load balancing membagi beban secara optimal. Caching menyimpan sebentar data yang sering diakses untuk mengurangi latensi. Photo relevance menggunakan teknik seperti checkpointing dan rollback untuk mengatasi kegagalan. Komputer paralel menggunakan algoritma yang dapat diskusi secara bersama di bagian node. Modelnya adalah distribusi antar model di mana tidak ada jaminan waktu dalam komunikasi dan distribusi antar proses. Karena itu adalah tidak ada batas waktu dalam komunikasi antar node. Pesan tiba-tiba dalam hutan tidak juga tidak ada batasan waktu, lebih fleksibel. Contoh gunanya adalah basis event sama protokol. Ini model sinkron, di mana karakteristiknya adalah ada jaminan waktu, ada eksekusi, ada mekanisme sinkronisasi, ada real time, ada protokol komunikasi. Institusi ada komunikasi paralel untuk memecah proses menjadi besar. Contoh, proses data, komunikasi grid memberikan sumber daya. Contoh, menggunakan sumber kemudian. Terus komunikasi cloud, contoh Google Cloud, AWS, Edge, menggunakan IoT. Ini RPC, di lokal, membentuk prosedur di komputer lain seolah prosedur berjalan secara lokal. Keasingnya adalah tampilan bagi pengguna, menggunakan middleware, dapat menggunakan protokol, database, Momo, dan microservice. Ini pada kelompok. Di dalam pada kelompok ada cluster node yang bekerjasama. Cluster node, setiap node dalam utama dapat dibagi tugas dan data. Digunakan untuk sistem basis Quron dan Quorum, Quorum dan konsensus. Agar berkonsensus, ini tetap dengan distributor, dengan kita punya berbagai sel memorinya. Tanpa dapat berbagi data untuk konsistensi, pembukaan paralel, rumah, terus distribusi, bus pesan, mekanisme komunikasi dikirim melalui satu pusat yang dapat digunakan berbagai komponen. Kasusnya bersifat asinkron, dapat digunakan untuk komunikasi, menghasilkan pemindah menerima, Apache Kafka, Rapid, Amazon NS, Google Pub. Model komunikasi terdiri dari beberapa strategi dan arsitektur memastikan dapat berjalan dengan model sinkron asinkron. Serta pendekatan berbasis kelompok dapat membangun sistem lebih scalable. Ini sebetulnya model-model programan distribusi fokus pada komunikasi. Nah, benamnya digunakan untuk menemukan lokasi identitas, contoh DNS. Contoh adalah DNS. Nah, contoh ada DNS. DNS, penyampaian pesan, menggunakan protokol asinkron. Asinkron. Terus operasi jarak jauh, ada RPC, ada RMI, ada Korba. Komunikasi group bisa melalui mutu case, broadcast, grup koordinasi, redirection, konsensus, apa kata besok MQTT, waktunya, jika sinkronisi waktu, bisa network dan protokol, bisa pakai clock. Nah, ini sinkronisasi menjaga konsistensi antar proses. Pakai algoritma ini, ordering dengan menggunakan order pakai Vivo, ada Paxos, koordinasi dengan konsensus, konsistensi. Nah, ini konkurensi, eksekusi paralel, terus ada tekniknya. Nah, sistem distribusi bermaksud sebagai penamaan komunikasi. Tantangannya adalah latensi, keamanan, sama koordinasi. Ini contoh kita ambil dalam distribusi. Nah, ini referensinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih maaf. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.